kita menjadi berpikir ya, ada sesuatu yang salah nih dalam pengelolaannya gitu. Boleh ditampilkan lagi Mbak, nggak apa-apa PPT-nya, PowerPoint-nya, iya. Masih yang pertama, iya. Nah, karena saya sebagai Muslim ya, kita mengetahui bahwa membuang makanan itu adalah salah satu perbuatan yang mubazir. Nah, sebenarnya sampah juga sama. Kenapa sih timbulnya sampah? Sampah itu timbul dari gaya hidup kita yang suka berlebih-lebihan gitu loh. Jadi kita membeli barang yang sering berlebihan dari apa yang kita butuhkan. Tapi mungkin kita hanya membelinya dari apa yang kita mau. Nah, kalau kita lihat juga gaya hidup yang berlebih-lebihan ini, saya rasa itu bukan hanya pola pikir yang harus dirubah, teman-teman, tapi itu adalah lebih pada moral. Nah, moral ini kalau di Islam adalah adab ya. Nah, jadi supaya kita ini bisa mendapatkan alasan melaksanakan last wish ini, yang membuat kita nih bisa komitmen nanti ke sananya, menurut saya adalah kita harus menganggap bahwa last wish ini adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi kita tuh cuma satu loh, kita tuh tinggal cuma di bumi aja, nggak bisa kita tinggal di planet lain gitu ya. Kemudian apakah bumi seperti ini yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Betapa kasiannya mereka nanti saat mereka mungkin landfill udah berkurang karena kebanyakan sampah gitu ya. Kemudian seperti kita tahu, it's happening gitu loh. It's happening sekarang tuh sudah terjadi. Betapa air tanah kita sudah mulai tercemari gitu ya. Bahkan sudah ditemukan di dalam perut ikan itu ada mikroplastik yang kita makan gitulah. Jadi bumi yang seperti apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita? Nah, tapi lagi-lagi kalau kita kembalikan bahwa ini adalah salah satu bentuk keimanan kita, insya Allah kita melakukannya tuh sama seperti kita sholat, seperti kita puasa gitu ya, bahwa ini adalah satu bukan hanya tanggung jawab, sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya gitu loh. Semudah seperti kita ada amal jariah ya, seperti teman-teman tahu, kita menyingkirkan satu paku aja dari jalan itu sudah menjadi satu amal jariah gitu. Nah, begitupun dengan dosa jariah, apakah teman-teman tidak berpikir gitu kalau kita membuang sampah sembarangan ya, kan sampah itu juga ada yang sampah-sampah berbahaya. Kemudian kita tahu kalau di negara kita itu sampah dibuang di area terbuka begitu saja. Nah, di sekitar situ kan juga banyak anak-anak yang banyak penduduknya gitu ya, yang kadang anak-anak bermain di situ. Nah, sesuatu yang kita buang itu, kalau itu sampai menyakiti nggak cuma manusia atau menzolimi, apakah itu juga tidak termasuk sebagai dosa jariah? Nauzubillah ya. Nah, dengan dasar itulah saya rasa kita harus memulai gaya hidup last wish ini, alias lebih berpikir gitu. Kalau kita mau menghasilkan sampah, kalaupun sudah dihasilkan, kita lebih bertanggung jawab pada pengolahannya gitu. Nah, kemudian langkah kedua setelah kita membuat satu komitmen dalam diri kita bahwa ini adalah satu bentuk ibadah gitu, bukan hanya sekedar tren, bukan sekedar ikut-ikutan atau sekedar emosi kita aja, oh kasihan ya, karena emosi itu tidak akan stabil juga teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mulai mengenali sampah kita sendiri kalau di rumah tangga ya. Kenapa? Karena dari situlah kita tahu, oh saya ini berarti misalnya banyaknya kalau ibu-ibu misalnya, oh dari pouch minyak gitu ya, dari pouch minyak nih. Nah, pouch minyak ini kan memang sangat sulit untuk di-recycle ya. Ibu-ibu walaupun sekarang sudah ada beberapa perusahaan yang bisa mengolah atau mendaya gunakan kembali pouch itu gitu ya. Nah, tapi sekali lagi ibu-ibu harus tahu recycle plastik itu dari seluruh plastik yang ada itu hanya 14% yang bisa di-recycle. Kemudian dari 14% ini hanya 2% yang bisa di-recycle sempurna. Jadi sangat-sangat sedikit dan memang kita sudah harus sangat mindful dengan penggunaan plastik. Nah, setelah kita mengenali sampah kita sendiri, kita jadi bisa tahu, terutama kalau ibu-ibu ya, kita ini adalah gerbang awal masuknya sampah tuh
ibu-ibu yang bisa stop gitu, ibu-ibu yang bisa ngatur, karena ibu-ibu yang ngatur rumah. Nah, kita tahu, oh mungkin misalnya anak-anak suka jajannya ini nih, dan ini banyak ada kemasannya, mungkin bisa dicari di pasar tradisional, cari yang kiloan gitu ya, kemudian membawa wadah sendiri gitu. Kemudian atau mungkin yang paling simple adalah kantong-kantong plastik belanjaan gitu. Itu kalau mau dipikir penggunaannya mungkin hanya 5-30 menit, setelah itu plastik itu tidak akan terurai sampai ribuan tahun. Nah, kalau kita bisa mengenali, insya Allah kita jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi sampah di rumah kita. Nah, kemudian yang ketiga, baru kita masuk komitmen sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi, kita juga sudah lebih mindful cari solusinya, seperti misalnya beli minyak yang biasanya pakai pouch mungkin bisa beli yang jerigen gitu ya, atau kalau misalnya jerigen terlalu banyak bisa belinya kolektif bareng-bareng teman gitu. Jadi bisa mengakali gitu tips-tipsnya. Nanti kita masuk ke tips-tipsnya ya selanjutnya. Nah, kemudian nikmati prosesnya, karena ini adalah seperti kayak hijrah ya kalau saya bilang. Jadi saya juga nggak sempurna, selalu saya juga masih menghasilkan sampah gitu, karena kadang-kadang ya kita hidup di society yang sudah sangat terbiasa segalanya serba cepat, kemudian segalanya serba berkemasan gitu. Jadi kalau perubahannya terlalu drastis juga agak sulit gitu ya. Tapi paling enggak kalau kita menikmati prosesnya, kita akan selalu mencoba mencari solusinya. Seperti apa sih gitu, atau mungkin kita bisa mencoba membuat sendiri gitu yang biasanya kita beli, atau mungkin kita bisa mencari produsen yang tidak menggunakan kemasan satu kali pakai. Nah, kemudian yang terakhir adalah kurang kelihatan ya ininya. Oke. Nah, yang terakhir adalah seperti hijrah, kita nggak bisa kalau sendirian, akan sulit. Jadi kita harus mencari referensi list. Juga kalau kita melakukan satu gaya hidup baru gitu ya, kita nggak bisa melakukannya tanpa ilmu. Kayak contohnya saya dulu pas pertama kali ngompos tuh gagal gitu ya, komposnya bau gitu. Nah, tapi itu sebenarnya bukan satu kegagalan yang membuat saya harus berhenti. Kegagalan itu adalah tanda bahwa saya harus lebih belajar lagi gitu. Nah, tapi ya itu seperti ibu-ibu hari ini mencari tahu bagaimana sih gitu ya tips dan triknya. Kemudian yang kedua adalah seperti ibu-ibu Akasi ini sudah bagus sekali membuat komunitas yang seru gitu. Karena kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang satu frekuensi, itu akan mempermudah kita untuk menjalani proses selanjutnya gitu. Oke, next-nya Mbak. Ya, ini mungkin ibu-ibu juga udah pada tahu ya. Jadi kalau dulu, nah itu segitiganya begini ya. Yang paling atas adalah pencegahan, di mana pencegahan itu yang paling sedikit minimal usahanya dilakukan, pembatasan, kemudian guna ulang, daur ulang materi, daur ulang energi, dan TPA. Jadi daur ulang itu ada di yang paling besar, kemudian TPA itu justru yang paling banyak. Nah, sementara kita lihat tadi di video yang pertama ya, betapa TPA kita semuanya sudah banyak yang full, bahkan nggak sedikit yang sudah banyak menimbulkan bencana, longsor lah, atau jebol lah gitu ya. Dan kalau kita bicara TPA, ibu-ibu, nggak bisa kita berpikir egosentris seperti yang tadi kita lihat ya, masyarakat yang masih buang sampah ke sungai. Yang penting nggak di depan gue gitu loh, yang penting rumah gue bersih. Nah, tapi ibu-ibu pernah nggak sih berpikir bagaimana kalau kita rumahnya itu di dekat TPA? Kemarin saya tuh, jadi kita dari WeCycle itu setiap Senin biasanya kita ada Monday Talk. Nah, kita berbicara dengan biasanya para public figure tentang masalah less waste ini. Dan salah satunya waktu itu saya bicara dengan Artika Sari Desi, salah satu putri Indonesia. Itu ternyata Mbak Artika ini rumahnya dekat TPA, dan itu beliau sangat concern gitu, karena jadinya setiap keluar rumah dia melewati TPA itu dan makin penuh gitu, dan udah pasti membuat warga yang tinggal di sekitarnya nggak nyaman. Kemudian waktu itu saya bicara dengan Mbak Anissa Pohan juga ya, ternyata baunya Bantar Gebang itu, ibu-ibu itu tuh sudah sampai ke Cikeas. Jadi kalau beliau itu keluar sore-sore gitu, itu bau
anginnya tuh bau sampah. Subhanallah kan gitu. Jadi kalau kita mau egosentris kayak gitu, saya rasa udah nggak zamannya ya ibu-ibu. Kenapa? Kalau kita berpikir, ya tapi repot amat gitu, saya harus mikirin hidup aja udah susah gitu istilahnya ya. Terus ini ditambahin harus memperhatikan sampah lagi. Nah, itulah kenapa saya bilang dasarnya harus dari iman. Kalau kita berpikir bahwa kita melakukan life choice ini adalah salah satu bentuk ibadah, salah satu bentuk kita merawat bumi, bersyukur pada Allah, insya Allah di masalah yang lain Allah pasti tolong, gitu. Allah pasti tolong kita, gitu ya. Nah kemudian kita lihat yang sekarang udah nggak seperti itu. Yang sekarang yang kita harus rubah pola pikirnya. Pencegahan itu harus yang paling besar. Jadi pencegahan itu dimulai dari mana? Yang paling gampang nih, selalu pergi itu bawa tempat minum sendiri, gitu ya. Kemudian kalau mau jajan, saya juga masih suka jajan itu pakai tempat sendiri, tempat makan sendiri. Nah, kemudian kalau ke pasar, kalau beli ikan, beli apa, itu bawa kontainer sendiri. Dan itu sebenarnya ibu-ibu bikin hidup lebih mudah kalau saya bilang. Karena begitu kita nyampe rumah, itu udah tinggal susun aja di fridge, gitu, di kulkas. Nge-lag ya, Bu? Mbak Lisa, sepertinya koneksinya ini ya, terputus ya. Oke, tunggu sebentar ya. Iya, koneksinya mungkin ya keluar dari ruangan. Oke, ini masih awalan. Kira-kira pada pusing nggak? Masih di awal nih jelasinnya. Belum ya? Tapi keren banget sih. Apa namanya, di awal emang ketika kita sebelum melakukan suatu kebaikan ya, menurut saya ini suatu kebaikan, kita butuh apa namanya, komitmen dulu gitu. Nah, sambil nunggu, tadi saya sudah lihat ada yang raise hand ya, dari Aceh. Nanti saya keep dulu ya. Kemudian untuk peserta yang lainnya, pegiat Akashi, sambil menunggu Mbak Lisa terhubung kembali, ya, silakan boleh ditulis dulu ya, disiapkan dulu pertanyaan apa yang akan disampaikan nanti ke Mbak Lisa Namuri. Nanti kita akan mulai chatnya ya, pertanyaannya mulai bisa ditulis di chat jam 10 ya. Oke. Sudah terhubung belum host, Mbak Lisanya? Belum, ini kita sedang hubungi. Oke. Kita Saya sapa dulu deh. Ini luar biasa sekali peserta kita kali ini. Bukan hanya dari Depok dan sekitarannya aja, tapi ada dari luar negeri juga ya. Ada dari California, ada dari USA ya. Di rumah nih. Coba boleh ini enggak? Boleh tunjuk video enggak sambil lambaikan tangan gitu ya. Say hello untuk para pegiat yang ada di Indonesia. Yang di California dan USA. Okay. Alhamdulillah Mbak Lisa. Assalamualaikum. Oh, sudah. Alhamdulillah. Iya, Mbak. Silakan. Ya. Ya, Afwan. Saya juga kurang tahu kenapa tiba-tiba terputus ya. Iya, Mbak. Ya. Dilanjutkan lagi ya. Silakan.
Nah, jadi tadi kita sampai di piramida terbalik, di mana, oh ini ada yang dari California juga ya? Dari Ada, Mbak. California, Iya. Amerika. Iya, Mbak. Masya Allah, kalau di luar biasanya kalau di perumahan lebih ini ya, lebih sudah tertata untuk pembuangan Iya, sampahnya. benar. Ini kok ada coretannya ya. Oke, saya masuk ke pembatasan tadi. Pembatasan contohnya ya kita mulai memilih apa yang memang benar-benar kita tidak bisa hindari saat ini gitu. Misalnya contohnya mungkin obat ya, obat-obatan yang masih dibungkus plastik itu kadang kan hitungannya darurat ya. Tapi ya lebih mindful aja gitu untuk memilih benda-benda yang diusahakan tidak sekali pakai gitu. Nah, kemudian guna ulang. Ini dibutuhkan kreativitas ibu-ibu ya. Jadi seperti tempat-tempat, misalnya tempat-tempat selai itu bisa digunakan ulang menjadi tempat bumbu gitu. Masih banyak lagi deh kalau misalnya ibu-ibu pengen cari tahu, itu tinggal di Google aja, dicari di internet itu udah banyak tips-tipsnya ya. Kemudian daur ulang itu juga udah di piramida yang kecil ya, jadi sudah pilihan yang cukup akhir gitu. Kenapa? Karena kalau ibu-ibu tahu daur ulang ini membutuhkan lebih banyak energi loh. Pengolahan biji plastik itu energinya justru jauh terbuang lebih banyak daripada bikin yang baru gitu. Nah, jadi atau juga kalau ibu-ibu lihat ya, misalnya udah banyak sih yang dibikin pouch-pouch itu jadi satu kantong belanjaan atau dengan kreativitas, tapi ibu-ibu penambahan sampah setiap harinya dibandingkan dengan recycle-nya itu kalah gitu ya. Jadi penambahan sampahnya ini jauh lebih besar setiap harinya. Jadi nggak akan bisa terkejar. Nah, itulah kenapa di TPA jadinya banyak yang menumpuk gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir baru yang benar-benar tidak bisa kita batasi lagi itu akhirnya terpaksa kita buang ke TPA gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau yang saya pakai di sini adalah saya merujuk pada bukunya Mbak Deka Wardani ya. Teman-teman boleh follow di Instagramnya. Beliau sangat aktif mengkampanyekan gaya hidup zero waste kalau beliau. Jadi beliau satu keluarga sudah mungkin 3-4 tahun tidak pernah membuang sampah ke TPA. Gitu. Jadi memang benar-benar kalaupun menghasilkan sampah itu sampahnya diperangkap di rumah. Jadi tidak dibiarkan berkeliaran menzolimi bumi. Itu Masya Allah sekali ya. Nah, dari bukunya itu saya mempelajari 3 langkah. Yang pertama adalah cegah. Nah, cegah ini adalah pintu gerbangnya kita. Seperti tadi kita memilih misalnya barang-barang yang tidak hanya sekali pakai gitu. Jadi misalnya ya seperti saya bilang tadi ya, beli minyak pakai jerigen atau cari yang kalengan atau yang bisa belinya curah gitu. Jadi kita bisa bawa tempat sendiri dari rumah. Teman-teman jangan berpikir penggunaan tempat makan itu hanya untuk kalau kita bawa makanan sendiri loh dari rumah. Saya itu kalau kemana-mana itu bawaannya sekarang tuh banyak. Kenapa? Karena saya suka jajan. Jadi mau jajan bubur ayam, mau jajan bakso, mau jajan martabak, mau jajan apa aja, itu kita pasti udah pakai tempat sendiri. Gitu. Dan apalagi di masa pandemi saat ini juga sangat menjamin higienitas dari makanan kita ya, kalau kita menggunakan tempat makanan sendiri. Terus juga jangan lupa ibu-ibu kalau misalnya ke pusat perbelanjaan ya, biasanya ada food centernya gitu ya, tempat makannya, itu pilihlah yang menggunakan alat makan dan tempat makan yang tidak sekali pakai gitu. Jadi lebih mindful dan saya rasa itu juga apalagi kita tahu ya kalau styrofoam itu sudah sangat tidak bagus untuk digunakan untuk makanan gitu. Kemudian cegah juga termasuk dengan pembalut wanita.
Nah, ibu-ibu pasti tahu, teman-teman tahu nggak sih zaman dulu ibu saya itu belum pakai yang namanya pembalut sekali pakai. Jadi pakainya waktu itu kalau ibu saya itu handuk dilipat-lipat. Nah, tapi kalau sekarang teman-teman itu udah banyak sekali yang desainnya udah bagus ya. Ada, kalau saya boleh sebut merek tuh ada Justin, ada apa namanya Biung. Kalau ibu-ibu mau cari di Instagram ya, itu dia udah ada wingnya, udah ada kancingnya, udah simple, nyucinya juga gampang, tapi memang nyucinya harus pas jemur harus kena sinar matahari ya, biar bakterinya hilang. Nah, tapi kan lagi-lagi saya rasa juga itu jauh lebih sehat loh, gitu, jauh lebih sehat. Bayangkan betapa banyak para wanita di luar sana yang mendapat masalah kewanitaan karena penggunaan pembalut sekali pakai gitu. Nah, jadi sangat baik untuk kita mulai ajarkan kepada anak-anak wanita kita juga gitu. Kemudian juga ibu-ibu mungkin yang ini terdengar agak repot adalah diaper. Ya, popok bayi gitu. Nah, teman-teman itu 40% sampah di TPA itu isinya pembalut wanita dan diaper. Kebayangkan gitu teman-teman, memang kita pikirnya repot. Lagi-lagi teman-teman, kalau kita berpikirnya hanya sekedar gaya hidup ya, atau ikut-ikutan, ujung-ujungnya pasti repot. Karena kita jadi nyimpen sampah di rumah, kita jadi milah sampah, sampah itu harus dicuci dulu sampai bersih gitu. Tapi kalau teman-teman mindset awalnya adalah ini adalah sebagai ibadah kita, yang insya Allah sekecil apapun itu akan mendapatkan balasannya. Nah, saya rasa kekuatan kita untuk melakukan itu akan menjadi lebih besar. Gitu ya. Nah, jadi salah satunya diaper. Jangan khawatir, aduh repot gitu ya, ada pas sakit. Ibu-ibu bayangkan, dengan tidak menggunakan popok sekali pakai, itu kulit bayi pasti akan menjadi lebih terjaga gitu ya. Kemudian saya rasa nanti toilet trainingnya juga akan menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kalau dengan dia pakai popok kain, dia menjadi lebih tidak nyaman gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pilah. Kalau misalnya memang sampai masuk rumah, kita sampah itu sampai masuk ke rumah yang memang tidak bisa kita hindari, kita harus memilahnya. Yang paling penting adalah yang organik sama anorganik itu nggak boleh dicampur. Ya, jadi apa sih yang organik itu? Yang organik itu adalah sisa konsumsi kita yang bisa busuk. Nah, kalau anorganik itu adalah kemasan-kemasan yang tidak akan busuk. Oke. Ya, masih dipilah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah olah. Nah, jadi sampah yang setelah kita pilah, kita bersihkan, gitu, kita harus bisa mengolahnya. Nah, organik ini biasanya kalau yang sudah saya lakukan adalah saya olah menjadi 3. Itu dikomposkan. Kemudian kemarin kami dari Poicycle ya, itu juga mengadakan pelatihan ngompos santuy, di mana ngompos itu sebenarnya nggak ribet kok, asal kita tahu prinsipnya, gitu, asal kita mau belajar. Nah, dikomposkan, kemudian yang kedua membuat lubang biopori, di mana lubang biopori ini juga sama seperti kita memberi sedekah pada ya maaf ya, memberi sedekah pada bumi. Nah, kemudian yang ketiga itu yang saya baru lakukan 3 bulan yang lalu itu adalah ekoenzyme. Saya happy banget nih ibu-ibu dengan ekoenzyme ini. Kalau misalnya ibu-ibu bertanya apa sih ekoenzyme? Ya, ekoenzyme itu adalah kulit buah yang difermentasikan gitu. Jadi kalau caranya, ibu-ibu bisa cari di internet ya, ini saya cuma secara simpel aja, itu adalah 1:3:10. Satunya adalah gula coklat atau gula Jawa ya, 3-nya itu adalah kulit buah, 10-nya itu adalah air. Udah, kita masukin jadi 1 dan itu bisa menjadi pupuk, bisa menjadi pembersih rumah, bagus banget ibu-ibu jadi pembersih rumah. I'm so happy dengan ekoenzyme, kemudian bisa untuk melembutkan pakaian, melembutkan karpet, dan dia sangat ramah lingkungan. Seperti tadi kan disebutkan juga minyak jelantah ya, minyak jelantah itu nggak bisa sembarangan kita buang gitu ya. Sebenarnya juga kalau kita mau lebih aware, banyak sekali pembersih-pembersih yang kita gunakan itu juga cukup menyulitkan bumi gitu ya, cukup menyulitkan bumi untuk diurai karena kandungannya yang
kandungannya yang mungkin terlalu banyak zat kimianya gitu. Nah, kemudian kalau yang plastik ya, yang saya tahu adalah dibikin ecobrick. Kemudian ecobrick itu nantinya bisa kita bikin jadi pot tanaman, misalnya ibu-ibu juga bisa cari di internet yang lebih pakarnya ecobrick itu udah banyak gitu ya, atau pouch plastik itu sekarang sudah diterima, salah satunya adalah Rebrick, ibu-ibu. Jadi REBRICK rebricks.id, ibu-ibu bisa cek itu. Kalau misalnya terpaksa harus menghasilkan sachet atau pouch, bisa diserahkan ke mereka, mereka akan olah menjadi pavement, jadi kayak paving block gitu. Oke, setelah selanjutnya Mbak. Nah, dari tadi udah saya jelaskan satu-satu ya, utamakan cegah, sehingga pilah dan olah memang nggak bikin lelah gitu. Jadi sedikit mungkin, karena terus terang ibu-ibu untuk awal-awal pilah itu cukup melelahkan. Nah, makanya kalau saya berpikir juga less waste ini nggak bisa kalau cuma hanya satu orang di rumah. Harus kerjasama seluruh anggota keluarga gitu. Jadi kalau di saya itu bagiannya adalah dicegah, kemudian dipilah dan olah itu udah Pak suami yang mulai mengerjakan gitu. Oke, nah, ini kebetulan ada orangnya di samping saya. Selanjutnya Mbak, boleh? Jadi contohnya itu ya, bawa tas belanjaan sendiri, bawa tumbler sendiri. Nah, kemudian pilah. Pilah ini ada kategori-kategorinya. Di sini ada contohnya kalau dari Mbak Deka Wardani ya, bisa di print nanti, ditempelin ke ini ke tempat sampahnya gitu ya, nggak harus tempat sampah juga, atau kardus-kardus dimanfaatkan gitu, atau ember juga nggak ada masalah. Kalau saya untuk sampah organik itu saya pakainya ember kecil. Kenapa? Supaya jadi saya tempat sampah tuh nggak dialasin plastik lagi ya ibu-ibu. Jadi sampah organik is a big no-no, dibuang ke kantong plastik, kemudian diikat, kemudian dibuang ke tempat sampah, dikasih tukang sampah. It's a big no-no. Kenapa? Kalau kita bertanya, apa sih hubungannya saya sama global warming gitu ya? Saya nih, saya nggak punya pabrik gitu ya. Saya nggak produksi aspal misalnya yang pembakarannya bikin heboh gitu ya, atau saya tidak terlibat pembakaran hutan. Tidak perlu sampai sejauh itu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu masih buang sampah di dalam kantong plastik diikat, itu sampah organiknya tidak bisa terurai sempurna. Kenapa? Karena penguraian sampah organik itu dia harus ketemu tanah. Kalau enggak, dia harus ketemu oksigen. Nah, disitulah Allah sudah bikin pengolahannya begitu sempurna, daur hidupnya begitu sempurna, itu akan balik lagi jadi tanah. Sama dengan kita, kalau sudah waktunya, kita juga harus dikembalikan ke tanah. Karena kita akan terurai kembali ke tanah. Nah, tapi kalau dibuang di kantong plastik, penguraiannya tidak sempurna, dia akan menghasilkan gas metan. Nah, gas metan ini adalah penyumbang terbesar dari global warming. Gitu. Ya, selanjutnya. Ya, ini untuk kompos ya. Tadi saya sudah sebutkan kompos, ecobrick, ecoenzyme ya. Nah, kalau kompos itu benar-benar saya sarankan belajar deh gitu. Kenapa? Karena kompos itu ada banyak caranya, kemudian ada dua jenis juga, kompos basah dan kompos kering. Nah, kalau saya lebih suka yang kompos kering supaya jadi nggak berbau dan nggak nggak ada air lindinya. Tapi kalau teman-teman suka berkebun, itu air lindi itu justru sangat bagus loh untuk tanaman buah. Ya, untuk tanaman buah itu sangat bagus. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih banyak, nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Gitu. Oke, selanjutnya, nah itu ecobrick ya, boleh dilihat ecobrick itu jadi sasetnya digunting kecil-kecil, mungkin ibu-ibu udah tahu lebih banyak dari saya ya. Digunting kecil-kecil, kemudian dimasukkan harus padat sekali, ada berat minimalnya sesuai dengan ukuran botol gitu ya. Itu kemudian nanti didaftarkan tuh ecobricknya gitu. Cuman kalau saya cukup repot ya, jadi saya biasanya
lebih baik saya mencegah dari awal supaya saya nggak perlu repot bikin ekobrik gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kompos itu menyenangkan banget ya, ibu-ibu, prosesnya benar-benar mengajarkan kita betapa kebesaran Allah, betapa setiap jenis itu terurainya berbeda. Nah, kalau saya tadi juga catatannya, di kompos saya nggak masukin hewani, karena hewani itu yang biasanya suka jadi belatung ya, dan baunya cukup kuat, kurang nyaman kalau saya. Nah, jadi kalau saya hewani itu jadi tulang-tulang gitu, atau sisa makanan yang sudah dimasak, saya masuknya ke biopori gitu. Jadi nanti di dalam tanah itu akan mengundang banyak akan mengundang banyak hewan-hewan tanah, dan sehingga tanahnya menjadi berpori-pori dan penyerapan air menjadi lebih bagus. Dan alhamdulillah ibu-ibu dengan biopori ini tanaman-tanaman di rumah saya itu bagus-bagus gitu jadinya, karena mungkin tanahnya menjadi sangat gembur ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah saya kembalikan lagi, yang paling penting adalah mindset kita. Kita melakukan ini karena apa? Nah, seperti yang kita tahu dari Ali Imran ayat 110, kita ini adalah umat yang terbaik gitu. Umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, untuk kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Ini adalah salah satunya gitu. Salah satunya menunjukkan bahwa kita ini adalah umat yang terbaik. Kita ini harusnya rahmatan lil alamin, bukan cuma untuk manusia, tapi juga untuk hewan, dan juga untuk tumbuhan, dan untuk bumi ini. Jadi bismillah kalau misalnya kita melakukannya karena memang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dilancarkan dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Sekian dari saya, mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu ya. Saya bukan pakar, saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu berdasarkan apa yang saya jalankan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Nanti kita bisa diskusi karena saya benar-benar di sini bukan pakarnya ya. Teman-teman kita bisa saling berbagi. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman lebih banyak. Kita bisa berbagi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Baik. Habis ini kita langsung Q&A aja ya Mbak Lisa ya. Boleh. Oke. Silakan teman-teman ya atau pegiat Akashi. Sekolah SD Khalifah. Halo. Pegiat Akashi yang akan bertanya langsung, silakan gunakan fitur raise hand ya. Dan di sini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya mulai dari chat dulu aja ya. Ada pertanyaan ya yang menarik nih dari Levi di Kabupaten Bogor. Mbak Lisa bisa minta gambaran dan contoh konkret yang awal sampai saat ini dilakukan. Nah, di mana kita bisa belajar dari awal memulainya? Gimana Mbak Lisa? Iya, sebentar ya Mbak lagi. Iya. Oke, ya memang saya juga sebagai ibu-ibu ya pasti maunya contoh yang konkret. Kebetulan nih kita lagi di jalan, biasanya saya suka tunjukin tuh sama ibu-ibu pembuangan sampah saya kayak gimana, ekobrik saya kayak gimana. Nah, tapi kalau untuk langkah-langkah awal bisa follow Instagram kita ya, Waycycle Indonesia. Di situ ada langkah-langkah mudah untuk kita lakukan awal. Jadi ikutin aja Mbak yang tadi saya bilang. Jadi dari cegah ya, kemudian di rumah kalau misalnya udah terpaksa masuk itu harus dipilah, kemudian selanjutnya adalah olah. Nah, tapi semuanya lagi-lagi memang harus diiringin dengan kita harus banyak cari tahu gitu, apa yang harus kita lakukan, ngompos itu seperti apa gitu ya. Kalau yang bisa saya bagi sih ya itu, kalau saya kompos saya tuh nggak dicampur antara yang hewani sama masakan yang sudah dimasak, karena kalau masakan yang sudah dimasak itu
dia ada minyaknya kan, cenderung menghasilkan air lindi gitu. Oke. Semoga membantu. Cukup nggak? Karena kalau misalnya mau contoh konkret harus praktek Mbak. Iya, Gitu. benar-benar. Iya, harus langsung dipraktekkan. Kemudian nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh DM ke saya atau teman-teman bisa tanya ke Mbak Deka Wardani ya. Beliau itu juga sangat mengayomi teman-teman yang mau memulai untuk Lesway. Oke, mantap. Ya, sepertinya nanti perlu ada kelas workshop nih kayaknya nih. Jadi punya ide saya. Workshop, jadi langsung praktek ya. Oke, berikutnya kita akan coba cek. Nah, ini ada yang sudah raise hand ya. Saya cek dulu. Dari Suli Depok. Host, boleh minta tolong di unmute, host, untuk Suli Depok. Oke, silakan Suli. Ya, Boleh dibuka videonya. terima kasih untuk host. Ya. Assalamualaikum Mbak Lisa. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Mbak, kendala apa sih yang Mbak Lisa temui gitu ketika Mbak Lisa memulai pola hidup Lesways ini? Kenapa saya tanya ini? Supaya kita tuh nggak cepet down gitu kalau ketemu masalah. Jadi bubar jalan gitu. Gimana supaya bisa tough? Itu aja Mbak. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kendala pertama itu apa ya? Ya awalnya kita juga nggak tahu ya harus gimana. Tapi kan kemudian baca apa yang mendorong saya sebenarnya pertama kali Lesways ini adalah kami dulu pernah tinggal di luar negeri sekitar 10 tahun yang lalu ya. 9 tahun, 8 tahun yang lalu lah. Nah, di situ kalau di luar negeri itu memang sudah terprogram dari pemerintahnya gitu. Jadi mau tidak mau kami harus mengikuti. Jadi kalau kami tuh memisahkannya pun salah, itu sampah kami tidak akan diambil. Gitu. Jadi mereka tuh sebegitu bagusnya sistemnya, bahkan sampai dia tahu rumah mana yang nggak milah. Misalnya ada satu rumah salah masukin botol yang seharusnya nggak bisa di-recycle ke tempat recycle. Itu besoknya nanti minggu depannya kita akan kalau nggak kena fine, kita diambil sampahnya. Jadi langsung ditegur. Nah ya, saat itu ketika pulang saya menjadi tidak nyaman. Nah jadi di rumah memang sudah dari dulu sudah terbiasa dipilah Mbak, gitu, udah terbiasa dipilah. Tapi ya udah seperti yang saya bilang, sampah organik juga saya buang ke tempat sampah, gitu ya, saya ikat di tempat asik ke tempat sampah kemasan di tempat sampah, udah selesai gitu ya. Nah kemudian pas Desember tahun lalu kita sudah mulai mencoba ngompos gitu ya. Kalau Mbak tahu pertama kali teman-teman tahu itu kompos saya pakai, jadi asal aja ya, oh ya udah beli nih alat ngompos gitu tanpa ada ilmunya. Nah, terus ternyata komposnya adalah jenis kompos basah. Jadi itu rumah saya waktu itu satu rumah bau TPA Mbak. Karena komposnya ternyata kompos basah dan memang air lindinya baunya seperti itu. Nah tapi ya setelah itu alhamdulillahnya sih saya nggak kapok ya. Jadi saya berpikir oh ini saya harus belajar lebih benar gitu. Nah waktu itu saya tuh sampai satu keluarga pergi ke Malang Mbak untuk menemui Mbak Deka Wardani. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang saya temui itu tuh mereka berpikir sulit untuk menerapkan Lesways ini di Indonesia karena sistem pemerintahnya belum ada gitu. Alhamdulillah sih sekarang di kompleks saya ya Mbak itu sudah dipisah sampahnya, kemudian walaupun tetap ada juga sampah yang tetap dibuang ke TPA, tapi sudah ada rumah maggetnya, ya pengolahan sisa organiknya pakai maggot itu yang larva lalat yang besar-besar itu, yang kemudian bisa jadi pakan ternak, kemudian sudah menuju bikin bank sampah sendiri, alhamdulillah. Nah tapi saya rasa juga sistem yang belum ada itu jangan dijadikan sebagai alasan. Nah, kenapa saya mendatangi Mbak Deka Wardani, Mbak Dini? Karena beliau ini
bisa bertahan menjalankan zero waste tanpa dukungan dari pemerintah. Bahkan di kompleksnya Mbak Dini itu pembuangan sampahnya ya masih digabung. Satu lagi kalau teman-teman mau ikutin adalah Mbak Andini, yaitu Instagramnya 021 Suara Sampah. Itu beliau juga luar biasa. Benar-benar mandiri sendiri berusaha mengurangi sampah gitu. Benar-benar tidak menghasilkan sampah. Nah, biasanya kendala itu justru muncul pada saat kita nggak mencegah, Mbak, gitu. Jadi pas udah masuk, bingung nih mau diapain. Nah, harus cari tahu mana bank sampah yang nerima ini, karena nggak semua bank sampah nerima pouch gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada Rebrix ya. Sudah ada Rebrix yang bisa menerima pouch. Nah, terus sudah lebih banyak lah solusinya gitu sekarang. Jadi saya rasa teman-teman insya Allah mudah-mudahan nggak menemui kesulitan yang terlalu banyak lagi, tapi lebih nanti mungkin dari diri sendiri gitu. Harus selalu disemangatin, harus selalu dikembalikan lagi mindset-nya bahwa ini bukan sekedar ikut tren. Ini bukan, dia zero waste loh sekarang, dia less waste loh sekarang gitu karena lagi tren. Enggak, jangan sama sekali berpikir melakukan ini karena hal tersebut gitu ya. Tapi lakukan ini karena ini adalah kebaikan untuk diri kita sendiri yang akan berbuah kebaikan juga. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, insya Allah menjawab ya Mbak Suli ya. Alhamdulillah. Selanjutnya ada dari Aceh nih Mbak Lisa. Masya Allah. Mau nanya langsung. Silakan Bu Siti. Di-unmute dulu ya. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya 20 tahun tinggal di Jakarta, 20 tahun di Batam. Dan saya orang Aceh, jadi 6 tahun ini saya tinggal di Aceh. Di lingkungan saya, ini kan pedesaan ya, jauh dari kota gitu. Saya tertarik dengan organik, jadi adaptasi saya adalah tentang tanam menanam. Walaupun saya dulu nggak pernah sama sekali menyentuh tanaman ataupun mengelola sampah gitu ya. Jadi saya by YouTube ataupun Google, saya mencoba membuat eco-enzim yang diceritain Mbak Lisa, membuat POC. Tapi saya sangat tertarik karena ini Akasi ini dari ponakan saya di Porwat. Jadi saya langsung join dan saya sangat berterima kasih. Di sini kendala saya. saya senang. Saya ingin menambah ilmu. Karena di sini karena saya terbiasa menimba ilmu ya di Jakarta ataupun di Batam. Kalau tentang sampah kita sudah belajar di perusahaan saya dulu Astra ya. Dia kan ada program 5R itu. Resik, rapi, pilah, dan itu pokoknya sudah terorganisir. Tapi sejak nyampe ke pedesaan ini saya buyar. isi kepala saya itu sayang gitu. Gimana ya ceritanya, saya sangat tertarik sehingga saya terharu ini ngomongnya. Ada teman sharing. Insya Allah. Saya nggak ada teman sharing, saya mengelola sendiri dan saya membagi saya tahu di Facebook saya untuk mengelola sampah. Baru yang saya pilih adalah kulit jeruk, kulit nanas, kulit pisang, kulit telur, kulit bawang. Saya dari yang kecil-kecil dulu untuk kebutuhan sayur mayur saya gitu. Walaupun saya diketawain sama daun-daun kecil. Tapi yang kompos ini saya belum dapat ilmunya. Saya belum mencoba sekali dan gagal seperti Mbak Lisa. Dan saya dari step by step-nya tentang kompos ini. Walaupun saya nggak ngerti bedanya eco-enzim, POC, MOL, saya nggak ngerti tuh bedanya. Judulnya saya sudah juga nggak ngerti, Bu, jangan khawatir. Saya juga nggak se-expert itu. Pertanyaan saya sekarang gini, di sini tidak ada TPA, dan sampah orang bakar sendiri ya, maklum pedesaan. Jadi saya cuman kendalanya kayak semprotan baygon saya itu saya mau buang kemana, di situ aja. Kalau plastik sudah bisa bikin pot,
Dan saya Google lagi ya yang akan datang gitu. Tinggal satu aja itu, saya belum tahu di kemana ini. Begitu Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mantap sekali ya sharingnya dari Bu Siti. Semangat ya Bu Siti. Insya Allah pasti bisa Bu Siti ya. Kemudian bagaimana nih Mbak Lisa? Kalau baygon, botol baygon dibuang kemana nih ya? Sama soal itu. Kedengeran nggak suara saya ya? Kedengeran. Kedengeran. Tapi agak putus-putus sih. Ya, Masya Allah. Bu Siti jangan masih putus-putus? Udah enggak? Masih putus-putus Udah enggak? Udah enggak, ya. Ya, Masya Allah Bu Siti, jangan patah semangat. Percayalah setiap kebaikan yang kita bikin sebesar biji zarah pun itu akan mendapat balasannya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bu Siti mau bersusah-susah memikirkan masalah sampah, insya Allah Allah akan bantu dengan masalah yang lain, dimudahkan oleh Allah. Amin. Nah, Amin. jadi kalau baygon itu masuknya ke B3 ya Bu Siti. Jadi mungkin memang dilema juga ya kalau masalah nyamuk ini gitu. Saya kemarin tuh juga bertahan-tahan nggak beli baygon, terus saya nyebut merek ya. Terus saya coba yang bakar ya, tapi nggak kuat juga gitu. Karena bakar kan mereka ya ada memang plastiknya sedikit, kemudian tapi pakai kotak gitu ya. Terus akhirnya sampai saya pakai serai, susah juga gitu ya. Tapi ya kalau misalnya ini baik ada kalengnya, terpaksa dikumpulkan aja dulu Bu, dikumpulkan dulu, diamankan ya, lebih baik kita kumpulkan, diamankan, dan mungkin penggunaannya diminimalisir gitu ya, diminimalisir. Saya juga sedang mencari nih untuk nyamuk nih yang herbal seperti apa gitu ya, karena katanya pakai serai, pakai lavender gitu, tapi kayaknya nyamuk Jakarta sih bandel-bandel banget ya Bu, nggak mempan kena serai sama lavender gitu. Tapi Bismillah, kalau misalnya terpaksa harus menggunakan botol semprot yang kalengan, botolnya disimpan aja dulu. Nanti kalau misalnya ada, mungkin Ibu bisa cek di internet ya, siapa tahu ada yang bisa pengiriman bank sampah menerima sampah B3, kaleng-kaleng ini semprot, itu pasti ada. Kalau misalnya dalam jumlah besar mungkin bisa dikirim Bu. Kalau menurut saya pasti sih bisa, seharusnya sudah bisa gitu. Tapi jangan dibuang sembarangan Bu, lebih baik kita amankan sendiri gitu. Iya betul. Sudah saya lakukan. Iya, Masya Allah. Semoga semangat Bu. Semoga bisa menularkan ke tetangga yang lain. Tapi benar kok, apa namanya ya, kalau sampai Ibu tadi terharu, saya juga terharu gitu. Ibu bisa bertahan karena memang nggak mudah untuk kita berpikir seperti ini ya. Orang mikirnya anti mainstream gitu, karena hidup saat ini semua orang sudah serba mudah, serba cepat. Kalau kita tidak mengikuti, kita dibilangnya tidak modern. Tapi apakah yang seperti itu thayyib? Apakah yang seperti itu yang baik? Itu kan hanya pemikiran pendek. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk pada orang-orang yang hanya berpikir mudah di depan aja. Seperti kita tahu, segala sesuatu yang instan itu tidak akan baik pada akhirnya ya. Iya. Ya, semangat Bu Siti, Masya Allah. Iya, makasih. Salam kenal Bu Lisa. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Siti. Berikutnya satu penanya lagi dari kolom chat ya. Dari Rahayuningsi. Assalamualaikum, saya mau menanyakan bagaimanakah konsep bank sampah? Ketika ingin mengembangkan konsep bank sampah di lingkungan rumah kita, siapa aja pihak yang dapat dilibatkan untuk bermitra? Bagaimana ini Mbak Lisa? Ya, itu untuk bank sampah silakan dicari di internet Mbak. Sudah ada tata caranya kalau kita mau mendirikan bank sampah di lingkungan rumah kita kok.
di websitenya Unilever ya, itu juga sudah ada, atau di internet itu udah ada kok Mbak untuk ini syarat-syarat mendirikan bank sampah. Gitu. Oke. Semoga Sudah. dimudahkan ya Mbak. Semoga dimudahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Lisa. Dan ada titipan dari panitia untuk pertanyaan Bu Siti tentang mengkompos. Mudah-mudahan nanti bisa terpenuhi di sesi materi pekanan di grup Akashi ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Lisa Namuri. Masya Allah, lagi perjalanan. Iya, mohon maaf lahir batin ya Mbak. Banyak ada beberapa kendala tadi, mudah-mudahan tidak mengganggu. Iya. Semoga ini ya, fi aminillah, semoga Allah berikan keselamatan ya di perjalanannya. Amin. Semoga semakin berkah dan bermanfaat, Mbak. Amin, amin, amin. Semoga teman-teman juga bisa mendapat manfaat dari ngobrol-ngobrol kita hari ini. Yang paling penting selalu saya tekankan adalah kalau prosesnya, kesananya itu sih lebih gampang ya. Tapi kita berkomitmen pada diri kita sendiri dulu tentang peduli sampah ini, menanamkan bahwa ini tuh sebenarnya kalau teman-teman pernah lihat ya Monday Talk saya dengan Ummu Sajat, bahwa ini sebenarnya adalah fardu ain buat kita. Gitu loh. Ini bukan sampingan gitu ya, bukan sunnah, tapi ini adalah fardu ain. Kita harus menjaga bumi ini, itu sudah menjadi tugas kita sebagai khalifah bumi. Gitu. Masya Allah, benar. Oke, jangan lupa follow IG-nya Mbak Lisa di @lisanamuri ya Mbak ya. Iya, jangan lupa follow Wecycle juga teman-teman kalau mau tips-tips mudah untuk memulai. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin telah kita ikuti bersama rangkaian acara seminar online pagi hari ini. Saya sebagai MC mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih untuk semua pegiat Akashi yang telah berpartisipasi dan yang telah bersemangat hari ini ya. Jangan lupa untuk para penanya tadi ya akan dihubungi oleh panitia untuk hadiahnya atau untuk door prize-nya ya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat mengikuti rangkaian kegiatan Akashi, aksi kelola sampah intensif sampai bulan Desember nanti. Dan mari kita tutup acara seminar ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, jaga bumi kita dimulai dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh bisa minta PPT-nya tidak? Oh boleh, boleh. Nanti host yang akan membagi ya. Host, bisa dibagi host? Di grup Akashi itu ya? Iya, insya Allah nanti di grup aja ya. Kebetulan di sekolah lagi belajar ini tentang recycle, reuse gitu. Oh, Masya Allah. Saya nanti tampilin video Mbak Lisa juga. Bagus itu tadi. Masya Allah. Ya nanti. Jazakumullah khair ibu-ibu, semangat ya webinarnya sampai Desember ya. Iya sampai Desember Mbak. Iya, semangat, dijalanin pelan-pelan, dinikmatin prosesnya. Kalau gagal-gagal dikit itu bukan gagal kok, itu cuma salah satu proses aja. Iya, baik. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Lisa, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang belum dijawab nanti akan dirangkum panitia ya, dan akan di-share di grup Akashi masing-masing. Oke, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Ibu. Terima kasih Mbak Neni. Terima kasih Mbak Neni.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, saya Lisa Namuri. Let's talk about the earth. Bumi yang terdiri dari tanah, air, udara yang udah kasih banyak kehidupan buat kita. Ada satu permasalahan penting yang terjadi di bumi ini yang disebabkan oleh kita manusia, yaitu masalah sampah. Oke, wait a minute. Kayaknya saya nggak punya masalah dengan sampah. Saya selalu buang sampah pada tempatnya, dan tukang sampah yang saya bayar setiap bulan akan membuang sampah saya ke TPA atau tempat pembuangan akhir. That's it. My house is clean and I have no problem at all with this. Yakin? Oke, yuk kita lihat simulasi berikut ini. Kalau setiap rumah melakukan hal yang sama, maka setiap sampah akan berakhir di TPA. Di negara kita, TPA menggunakan sistem open dumping, yaitu pembuangan di area terbuka. Pemilahan masih sangat jarang dilakukan. Para pemulung yang biasanya melakukan pemilahan ini. Yap, pemilahan dilakukan by human, not machine. Tega. Mereka harus memisahkan sampah anorganik dengan organik. Atau bisa dibilang sampah yang bisa membusuk dengan sampah yang tidak bisa membusuk. Masih tega. Belum lagi sisa konsumsi kita yang kita buang di dalam kantong plastik. Itu nggak akan terurai sempurna. Bahkan malah akan menghasilkan gas metan yang jadi penyumbang utama global warming. Terus, kecepatan pemilihan sampah di TPA nggak seimbang dengan cepatnya pertambahan sampah setiap harinya. Akhirnya terjadi deh hal-hal seperti ini. Pemerintah sebenarnya sudah menganggarkan sebanyak termasuk tidak diprediksikan 3 tahun ke depan tempat penampungan sampah ini akan penuh. Sampah yang berhasil diolah tak sebanding dengan sampah yang diterima per hari. Dan parahnya, sampah yang dibuang ke laut sudah banyak menimbulkan masalah, bahkan sampai menyakiti para penghuni laut. Nah, buat saya rasanya sulit kalau harus mencari solusi dari permasalahan sampah ini di hilirnya, yaitu TPA. Makanya saya mau ajak teman-teman untuk kita cari solusi dari masalah sampah ini dari hulu, yaitu rumah kita sendiri. Next question, ribet nggak ya? Well, sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman untuk memiliki mindset #sampahku tanggung jawabku. Ini bukan sekedar gaya-gayaan karena lagi tren aja, tapi ini adalah tanggung jawab kita sebagai manusia yang tinggal di bumi. Lebih dari itu, ini adalah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menganugerahkan bumi ini kepada kita semua. Nah, jadi lebih semangat dong kalau pahala adalah balasan. Nah, 3 langkah mudah untuk memulai gaya hidup less waste atau minim sampah ini adalah cegah, pilah, dan olah. Cegah adalah pintu awal gerbang kita untuk mengurangi masuknya sampah ke dalam rumah. Contohnya, kita mulai bawa tumbler dan tempat makan sendiri. Jadi kalau jajan, gak lagi pakai kemasan sekali pakai. Selain itu, kalau mau beli barang, choose well, make it last. Plastik memang menjadi pilihan mudah untuk kemasan sekali pakai. Tapi sayangnya, sangat sedikit plastik yang bisa di-recycle. Bahkan penemuan medis telah menunjukkan ditemukan banyaknya mikroplastik di dalam perut-perut ikan yang nantinya akan kita konsumsi. Atau bahkan di air minum yang juga kita konsumsi sehari-hari. Jadi, sudah waktunya kita kurangi pemakaian plastik. Lalu mulai pilah sampah yang ada di rumah. Paling penting, jangan pernah satukan sampah organik atau sisa konsumsi atau yang mudah busuk dengan sampah anorganik atau kemasan atau yang tidak bisa busuk. Sampah anorganik sendiri nantinya akan kita pilah mana yang benar-benar bisa di-recycle atau harus terpaksa berakhir di TPA. Untuk masalah recycling, kamu bisa cari tahu tentang bank sampah terdekat atau dari link-link di bawah ini. Dan yang terakhir adalah olah. Untuk sampah organik atau sisa konsumsi kita bisa kita komposkan atau kita masukkan ke lubang biopori. Intinya kita berusaha untuk sesedikit mungkin membuang sampah ke TPA. Sebenarnya masih banyak tips-tips lain untuk memulai gaya hidup minim sampah ini. Insya Allah kita bahas di video berikutnya ya. Untuk memulai gaya hidup ini mungkin pada awalnya terasa nggak nyaman. Cuman kalau kita mau jadi lebih baik, kita harus berani keluar dari comfort zone kita. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu kantong lagi gede plastik. Ini banyak sampah plastik lagi.
Ntar lagi 1 detik atau 5 detik lagi pasti ada sampah dibuang lagi sama warga. Situ. Tetap aja, Pak. Kalau buang sampah itu. Karena udah kebiasaan buang sampah di kali. Ini pendidikan tinggi semua, Pak. Sarjana S1, D2. Tuh warganya. Tetap kalau dia biar sekolah tinggi, tetap aja, Pak. Yang paling berbahaya di sini adalah sampah styrofoam seperti ini. Nah, kenapa sampah styrofoam? Karena memang dia lebih mudah untuk terurai dan kemudian dia akan lebih mudah untuk melepaskan bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti misalnya benzen dan lain sebagainya. Nah, yang lainnya lagi ini seperti yang ini nih. Jadi sampah plastik yang sekali pakai. Sampah plastik. Pada plastik ini seringkali di dalamnya ini memang ada bahan-bahan aditif yang sengaja dimasukkan. Yang sangat mengejutkan karena ternyata logam berat yang ada pada kerang hijau itu sudah mengakibatkan kecacatan pada kerang hijau itu sendiri. Artinya kalau kita mau mencari kerang hijau yang tebal, artinya itu kontaminasi di dalamnya jauh lebih tinggi dibanding dengan yang tipis. Coba bayangkan aja nih adanya TPA. Tetap jarak TPA dengan rumah saya kurang lebih 500 meter. Berikut ini kan keluarga saya semua. Keponakan saya yang di sekitar inilah merasa bisingnya, baunya. Ini bermacam-macam apa namanya, ada logam beratnya dan seterusnya. Ini semua harus diuji secara serius, harus dikelola dengan baik. Ya itu air yang dari sini langsung mengalir nggak teratur ini ya akhirnya berdampak daripada pengolahan ya. Sawah pada mati, nggak bisa produksi. Ya, dalam waste management, landfill itu sebetulnya paling akhir, paling bawah. Ya, itu sudah bukan sekarang itu sudah lama itu sebetulnya. Jadi kita punya paradigma baru, paradigm, jadi punya apa namanya, pikiran-pikiran baru, kreasi, inovasi untuk mengolah sampah dari sumber dengan berbagai cara, metode, dengan teknologi. Tempat sampahnya ada, tapi warganya malas mau nyamperin bak sampahnya, Pak. Kalau begini, bilangnya kalau saya nggak buang sampah ke kali, kalian nggak ada kerjaan. Kalau begini melulu, sampah ini nggak bakalan selesai, Pak. Memang karakter masyarakat kita memang banyak yang seperti itu ya, banyak yang belum sadar terhadap lingkungan, yang hanya berpikir ke arah yang penting ini tidak terlihat ada di depan matanya mereka, seperti itu. Tanpa adanya perubahan pola pikir ini, kita tidak akan bisa menerapkan manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik juga. Hello, my name is Carmen. Baik, untuk pemenang door prize-nya tadi ada 4 ya. Jadi yang pertama ada Mbak Levi di Kabupaten Bogor, ada Mbak Suli di Depok, dan Bu Siti di Aceh Utara tadi, serta Mbak Rahayu Ningsih di Kramat Jati. Untuk info tambahan berikutnya, insya Allah akan ada seminar online ya, kelanjutan dari seminar online kali ini dengan judul Kemana Perginya Sampah Kita. Seminar tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2020 dengan pembicaranya Pak Herman Syah,
selaku Ketua Bank Sampah Induk Rumah Harum. Jadi jangan lupa ya, di reminder, ditulis di agendanya tanggal 21 November nanti ikut lagi seminar online dari Akashi. Terima kasih semuanya, semoga berkah ya, dan semakin semangat untuk menjadikan bumi kita jadi bumi yang sehat ya. Jaga bumi kita, cintai bumi kita dari rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Okay.